Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Pangestu dengan NPM 2315061010. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami terkait Kubernetes. Berikut adalah anggota kelompok kami. Langsung saja ke materinya. Apa itu Kubernetes? Kubernetes adalah platform open source yang digunakan untuk mengotomatiskan penyebaran, pengelolaan, dan penskalaan aplikasi di kontainerisasi. Dengan Kubernetes, kita dapat mengatur kontainer yang berisi aplikasi secara efisien dalam suatu infrastruktur komputasi. Berikut analogi untuk penjelasan Kubernetes. Bayangkan dalam suatu restoran terdapat koki. Koki ini kita analogikan sebagai kontainer. Nah, koki ini bekerja secara lingkupnya sendiri, atau bisa dibilang dari banyaknya koki, dia bekerja atau berfokus pada satu masakannya. Masakan di sini bisa dibilang untuk aplikasi. Lalu ada dapur, tempat koki bekerja. Bisa kita analogikan sebagai dapur ini dianalogikan untuk mewakilkan node. Lalu ada manajer restoran sebagai bentuk analogi dari Kubernetes. Jadi manajer restoran ini atau Kubernetes ini dia bertugas untuk menempatkan atau menghubungkan koki-koki yang ada di dapur atau node yang tersedia. Jadi jika dalam satu dapur itu sibuk atau banyak aplikasi yang dijalankan, maka Kubernetes ini bekerja untuk deploy atau menempatkan koki atau kontainer itu di tempat yang lebih lega atau tidak sibuk. Lalu apa sih tujuan Kubernetes itu? Tujuan Kubernetes adalah mempermudah pengelolaan kontainer yang berisi aplikasi dalam lingkungan yang terdistribusi, termasuk manajemen resource, penjualan, pengelolaan, cluster, dan balancing traffic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdul Fikri dan NPM 2315061010 dari kelompok 8. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Kubernetes. Selanjutnya itu sejarah singkat Kubernetes. Kubernetes yang dikembangkan oleh Google berasal dari proyek internal bernama Borg yang digunakan untuk mengelola kontainer. Pada tahun 2014, Google merilis Kubernetes sebagai proyek open source untuk membantu pengelolaan dan otomatisasi aplikasi yang berjalan di kontainer. Proyek ini terinspirasi oleh pengalaman Google dalam mengelola beban kerja yang besar dan kompleks, serta kebutuhan sistem yang lebih efisien dan dapat diskalakan. Kubernetes dengan cepat mendapatkan popularitas dan menjadi standar industri untuk orkestrasi kontainer. Didukung oleh komunitas besar dan berbagai perusahaan teknologi, saat ini Kubernetes telah berkembang dengan banyak fitur baru dan peningkatan yang menjadikannya alat penting dalam DevOps dan pengembangan aplikasi cloud native. Selanjutnya ada komponen dalam Kubernetes, yaitu ada cluster. Cluster adalah suatu kelompok berisi server fisik atau VPS untuk menjalankan Kubernetes. Ada juga jenis server yang dibutuhkan, yaitu masternode dan workernode. Yang pertama ini masternode. Masternode adalah server utama yang mengatur semua operasi cluster. Menggunakan tiga komponen, yaitu kube API server, API server, kube controller manager, kube scheduler, dan etc. Kube API server adalah validasi dan konfigurasi data untuk objek API, yaitu pod, service, volume, dan lainnya. Selanjutnya ada kube controller manager, yaitu untuk melakukan monitor cluster agar sesuai dengan konfigurasi data objek di dalam node. Selanjutnya ada kube scheduler, yaitu untuk menambahkan objek baru ke node, misal pod ke node tertentu. Yang terakhir ada TCD, yaitu ruang penyimpanan key value konfigurasi data cluster. Selanjutnya ada workernode. Workernode adalah sebuah server non-master yang berfungsi untuk menjalankan dua komponen, yaitu kubelet dan kube proxy. Begini penjelasan fungsi komponennya, yaitu kubelet adalah komponen untuk memastikan kontainer beroperasi di dalam objek pod. Selanjutnya ada kube proxy, yaitu berfungsi untuk memelihara network roles dan meneruskan koneksi ke suatu host. Selanjutnya ada doctor image, file dari aplikasi dokter yang berfungsi untuk membuat kontainer. Selanjutnya itu ada objek. Di dalam sebuah cluster terdapat berbagai objek, yaitu entitas yang merepresentasikan kondisi dari suatu cluster. Ada berbagai objek yang ada pada sebuah cluster.
Kubernetes yaitu ada pod. Pod merupakan objek terkecil di dalam cluster Kubernetes yang terletak di dalam node. Fungsinya untuk menjalankan doc image yang membentuk sebuah kontainer. Nah, ini di sini kita lihat di sini node ini di dalam sebuah node. Pod di dalam sebuah node. Selanjutnya ada service. Service adalah objek yang digunakan untuk mengarahkan request atau traffic ke beberapa pod menggunakan IP address. Tujuannya agar pod bisa diakses dari luar. Seperti ini. Di sini kita menggunakan IP address untuk di sini diarahkan dari API ke service dan diarahkan ke pod masing-masing. Selanjutnya ada volume. Volume adalah objek yang berfungsi untuk menyimpan data suatu kontainer, letaknya di luar kontainer. Misalnya AWS Elastic Block Store, Azure Disk, Azure File, SAP HPS, Cinder, config.map. Nah, pada gambar di bawah ini, volume adalah /mnt/data. Di sini ada volume, dan sedangkan 192.168.0.1 adalah sebuah servisnya. Selanjutnya yaitu namespace. Namespace adalah objek untuk memisahkan resource atau environment cluster. Dengan namespace, Anda dapat memisahkan tiap cluster project supaya tidak saling terganggu satu sama lain. Oke, sekian penjelasan tentang Kubernetes akan dilanjutkan oleh kawan saya yang mendemokan bagaimana cara menginstal dan bagaimana cara menggunakan Kubernetes. Baiklah, di sini saya akan memberi tutorial bagaimana menginstal Kubernetes pada Windows. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Docker Desktop untuk menginstal Kubernetes itu sendiri. Jadi kalian mendownload Docker Desktopnya terlebih dahulu. Nah, jika kalian sudah download, kalian lakukan instalasi seperti biasa. Nah, jika sudah dilakukan instalasi, kalian buka aja untuk Docker Desktopnya itu sendiri. Nah, setelah kalian buka, maka Dockernya itu akan memulai engine-nya. Setelah kita mulai engine-nya sudah di running, bisa kita lihat di bawah ini engine running. Nah, berarti untuk Dockernya itu sudah dimulai. Nah, selanjutnya kalian tuh ke setting di pojok kanan atas ini, lalu kalian klik Kubernetes pada yang ini. Nah, setelah itu kalian tekan aja di sini ke enable Kubernetes. Nah, di sini saya sudah melakukan enable, lalu kalian klik apply and restart. Nah, setelah itu Kubernetes akan dilakukan installation. Nah, di situ tadi cukup lama untuk proses penginstalannya itu sendiri. Kalian tunggu aja sampai selesai. Dan jika sudah selesai, maka Kubernetes itu sudah terinstall di Windows kalian menggunakan Docker Desktop. Nah, di sini saya akan melakukan pendemoan untuk Kubernetes. Nah, di sini saya menggunakan terminal dari Docker itu sendiri. Kalian klik aja, lalu di sini saya sudah menyiapkan apa aja yang akan kita lakukan di demo kali ini. Nah, untuk demo kali ini, pertama kali kita tuh bisa membuat deployment nginx. Nah, di sini kalian copy aja untuk ininya. Kalian copy, terus kalian paste di sini. Nah, biasanya kita lihat untuk nginx-nya itu sudah bisa dimulai running nginx ini. Nah, lalu terus tuh kita akan melakukan deployment pada Kubernetes itu sendiri. Nah, kita paste. Nah, bisa kita lihat untuk nginx-nya itu sudah terdeploy di sini, sudah up to date. Nah, lalu bisa kita lihat juga pods-nya di sini. Nah, untuk pods-nya itu sendiri statusnya itu sudah container creating tuh. Lalu kita bisa melihat service apa saja yang setelah kita jalankan di Kubernetes itu sendiri. Kalian bisa paste aja. Nah, di sini untuk Kubernetes-nya itu sudah berjalan, yaitu tipenya cluster IP. Lalu bisa kita lihat. Nah, setelah itu untuk melakukan deployment pada nginx ini agar bisa masuk ke net service-nya, itu kita lakukan. Nah, untuk melakukan agar
Nginx-nya tadi bisa masuk ke service-nya, kita menggunakan kode expose deployment agar dia bisa terekspos deployment ke service. Nah, kita paste aja dengan tipe load balance dan portnya itu 80. Nah, setelah terekspos bisa kita cek lagi di service-nya itu, maka dia akan muncul di situ tuh Nginx tipenya load balance yang seperti kita klik tadi dan portnya itu 80. Nah, setelah itu cara untuk menggunakan Kubernetes. Di sini kita contohnya itu mengdeploy Nginx-nya. Nah, lalu misalnya kita ingin menghapus Nginx-nya, kita bisa mengetikkan delete service Nginx, maka service di Nginx-nya itu sudah terhapus. Dan untuk menghapus deployment yang telah kita lakukan tadi, kita delete deployment Nginx-nya. Nah, setelah kita cek lagi di get service, maka Nginx-nya tadi sudah hilang. Nah, bisa kita lihat di atas tadi juga hilang kan untuk Nginx-nya. Nah, menurut saya sekian penjelasan cara menginstal Kubernetes dan bagaimana cara menggunakan Kubernetes. Nah, untuk penginstalan itu cukup mudah. Memang kita tinggal download Docker, lalu diinstal, lalu kita klik aja Kubernetes-nya di Docker itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika kurang kata, salah kata, dan ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.